Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Trimaharani dari Prodi Sistem Informasi semester 2 dengan NIM 240510-2016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Baik, materi presentasi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, Business Process Maturity Model atau BPMM, yang kedua, Supply Chain Operations Reference, dan yang ketiga, Blockchain. Kita mulai yang pertama, Business Process Maturity Model atau BPMM. Pengertian dari BPMM merupakan suatu konsep yang membandingkan tingkat kematangan proses organisasi perusahaan terkait dengan standar industri. BPMM dapat membantu perusahaan untuk dapat menentukan prioritas dalam meningkatkan luaran operasi perusahaan dan mengembangkan kapasitas kebutuhan strategi bisnis. Manfaat Business Process Maturity Model atau BPMM. Yang pertama, untuk mendorong inisiatif perbaikan proses bisnis ke depan. Yang kedua, untuk menilai dan mengurangi resiko yang terkait dengan penerapan aplikasi perusahaan. Yang ketiga, untuk menjamin pemilihan pemasok yang kompeten. Dan yang terakhir, untuk menetapkan tolak ukur perbandingan kinerja. Tahapan Business Process Maturity Model. Tahap yang pertama yaitu inisial, dengan mendorong orang untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan tugas mereka. BPMM tingkat 1 bertujuan untuk mencapai skala ekonomi, otomatisasi, dan pertumbuhan produktivitas. Tahap kedua yaitu manage atau pengelolaan. Dengan mengelola unit kerja dan mengendalikan komitmen tenaga kerja, tingkat kematangan kedua bertujuan untuk mengembangkan praktik yang dapat diulang, meminimalkan pekerjaan ulang, dan memenuhi komitmen. Yang ketiga, standardize atau standarisasi. Tingkat kematangan ketiga BPMM difokuskan pada standarisasi proses bisnis, pengukuran hasil, dan pelatihan staf. Tahap yang keempat adalah predictable atau dapat diprediksi. Tingkat kematangan ini berfokus pada peningkatan proses, pengelolaan pengetahuan, penggunaan kembali praktik, dan pencapaian hasil yang dapat diprediksi. Dengan menstandarisasi proses dan mengelola hasil secara kuantitatif, organisasi dapat mencapai hasil tersebut. Yang terakhir yaitu tahap inovatif atau berinovasi. Organisasi dengan tingkat kedewasaan tertinggi berfokus pada perbaikan berkelanjutan, pengembangan proses yang efisien, dan penerapan teknik inovatif. Materi selanjutnya yaitu Supply Chain Operations Reference. Supply Chain Operations Reference atau SCOR adalah model referensi proses yang dikembangkan oleh Supply Chain Council atau SCC untuk membantu perusahaan meningkatkan proses rantai pasokan mereka. SCOR menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian produk. Model ini juga memberikan indikator kinerja, praktik terbaik, dan teknologi untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi antar mitra rantai pasokan. Komponen utama yang terdapat pada Supply Chain Operations Reference. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Aktivitas peramalan untuk menyesuaikan jumlah persediaan dengan permintaan serta merencanakan kapasitas pengadaan dan teknis pengiriman. Yang kedua yaitu source atau pengadaan, yang merupakan tindakan mempersiapkan pengadaan barang ataupun jasa untuk pemenuhan permintaan. Jenis pengadaan bisa berupa make to stock, make to order, dan engineer to order product. Yang ketiga yaitu make atau produksi. Kegiatan ini mengubah secara fisik maupun fungsional bahan baku menjadi produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kegiatan produksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan jenis pengadaan yang ditentukan perusahaan. Yang keempat yaitu deliver atau pengiriman, yang merupakan proses pemindahan barang dan jasa yang melibatkan order management, transportasi, dan distribusi dari produsen ke konsumen akhir. Yang terakhir,
adalah return atau pengembalian, yang merupakan kegiatan mengembalikan atau mendapat pengembalian produk karena beberapa alasan ketidaksesuaian dengan persyaratan. Tahapan proses Supply Chain Operations Reference. Tahap pertama merupakan tahap tertinggi yang mendefinisikan secara umum tentang 5 proses inti rantai pasok, yaitu perencanaan, sumber, produksi, pengiriman, dan pengembalian. Tahap yang kedua disebut dengan configuration level, merupakan tahap di mana rantai pasok dapat menyusun 30 proses inti yang akan dilakukan saat ini maupun di masa yang akan datang berupa sebuah harapan. Tahap yang ketiga, proses elemen level, yaitu tahap di mana setiap anggota rantai pasok dapat menentukan elemen proses, input, output, dan metrik pada masing-masing elemen proses dan benchmark yang digunakan. Indikator kinerja dalam Supply Chain Operations Reference. Yang pertama yaitu reliabilitas. Adalah atribut kinerja yang dapat mengukur kemampuan anggota rantai pasok dalam menyelesaikan tugas yang sudah dipercayakan. Yang kedua, responsivitas adalah atribut yang mengukur kecepatan sebuah jaringan rantai pasok produk yang berasal dari produsen sampai di tangan konsumen akhir. Yang ketiga, adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menghadapi perubahan kondisi pasar untuk tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan keuntungan. Yang keempat, biaya. Biaya adalah pengukuran kinerja rantai pasok dengan cara menghitung alokasi dana yang dikeluarkan dalam kegiatan atau aktivitas rantai pasok. Materi selanjutnya yaitu blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi digital yang memungkinkan penyimpanan dan transfer data secara aman melalui jaringan yang terdistribusi. Teknologi ini berfungsi sebagai buku besar digital yang mencatat transaksi dalam blok yang kemudian dihubungkan satu sama lain melalui kriptografi dan membentuk rantai data. Setiap blok memuat catatan transaksi yang telah diverifikasi, sehingga sangat sulit untuk diubah atau dimanipulasi. Teknologi ini pertama kali digunakan dalam mata uang kripto seperti Bitcoin, namun kini telah berkembang ke berbagai sektor lainnya. Fitur utama blockchain. Yang pertama adalah desentralisasi. Blockchain adalah sistem yang bekerja tanpa otoritas pusat. Artinya, tidak ada satu pihak yang memiliki kendali penuh atas jaringan. Setiap pengguna dalam jaringan memiliki salinan dan seluruh data yang ada, sehingga pengelolaan sistem dibagi di antara semua partisipan yang ada di dalam blok. Hal ini untuk mencegah monopoli kekuasaan dan membuat jaringan lebih adil serta mandiri. Yang kedua, keamanan tinggi. Blockchain mengandalkan kriptografi yang kompleks dan penyimpanan data yang terdistribusi di berbagai node atau komputer di jaringan. Kriptografi ini membuat data sulit untuk diubah atau diretas. Peretas yang ingin memodifikasi atau memanipulasi data harus menguasai node di dalam jaringan. Namun, hal ini sangat sulit dilakukan karena node sangat rumit. Keamanan ini memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap serangan cyber. Yang ketiga adalah immutability atau tidak bisa diubah. Fitur utama lainnya pada blockchain adalah data yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah atau dihapus. Setiap transaksi dicatat secara permanen dan hanya dapat ditambahkan blok baru di atas blok yang lama. Cara ini memastikan integritas data, mencegah manipulasi, dan dengan adanya transparansi, data tidak dapat diubah sama sekali. Yang keempat, transparansi. Setiap transaksi yang dilakukan dalam blockchain tercatat dan dapat diakses oleh semua pengguna jaringan. Hal ini membuat setiap tindakan dalam sistem bisa dilihat dan diaudit oleh siapapun. Dengan adanya transparansi, seluruh partisipan di dalam blockchain bisa memastikan akuntabilitas pada data. Blockchain adalah sistem yang tersusun dari berbagai jaringan rumit. Berikut ini merupakan komponen-komponen dari blockchain. Yang pertama yaitu blok,
Blok dalam blockchain adalah unit penyimpanan yang berisi informasi tentang transaksi, data lainnya, dan sebuah hash yang saling mengunci ke blok sebelumnya. Setiap blok menyimpan sejumlah transaksi. Ketika blok penuh dengan data, blok baru akan dibuat dan dihubungkan ke blok sebelumnya. Rantai blok inilah yang disebut blockchain. Struktur ini memastikan bahwa setiap data transaksi di blok sebelumnya tetap terlindungi dan tidak bisa diubah. Yang kedua adalah node. Node adalah komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan blockchain dan berfungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi transaksi di dalam jaringan. Tiap node memiliki salinan lengkap dari seluruh blockchain, yang membuat jaringan menjadi terdistribusi. Node juga berperan dalam memproses transaksi baru dan menambahkan blok ke dalam rantai setelah transaksi diverifikasi. Banyaknya node yang terlibat dalam verifikasi memperkuat keamanan sistem blockchain. Yang ketiga adalah hash. Hash merupakan kunci unik yang dihasilkan untuk setiap blok dalam blockchain. Setiap hash dibuat berdasarkan data dalam blok tersebut dan berfungsi sebagai pengenal yang unik. Sehingga hash sering disebut sebagai sidik jari digital. Selain itu, hash dari blok sebelumnya disertakan dalam blok baru untuk menjaga integritas data. Dengan adanya hash, jika ada perubahan data dalam satu blok, maka hash juga akan berubah, yang akan membuat jaringan mendeteksi adanya upaya modifikasi data. Yang keempat, kunci kriptografi. Kunci kriptografi adalah metode enkripsi yang digunakan dalam blockchain untuk memastikan keamanan dan privasi transaksi. Terdapat dua jenis kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sementara kunci privat diperlukan untuk mendeskripsi dan mengakses data tersebut. Hanya pihak yang memiliki kunci privat yang bisa melakukan transaksi, memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola informasi yang ada di dalam blockchain. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.